Kripto itu ada ribuan. Bahkan menurut saya tidak ada yang benar-benar mengetahui berapa jumlah pastinya kripto di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena membuat kripto itu sangat mudah. Ada banyak tutorialnya di YouTube, di Google tentang bagaimana caranya membuat kripto. Jadi semua orang bisa membuat kripto. Karena hal itu juga banyak banget proyek-proyek di kripto yang sebenarnya itu cuma sampah doang, abal-abal, cuman nipu doang, yang intinya ngambil duit kita. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memilih kripto supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kita bisa lebih profit ke depannya. Kita akan bahas itu sekarang. Ada 4 hal yang biasa saya lakukan sebelum atau ketika saya melakukan riset cryptocurrency. Yang pertama, itu saya mencoba mencari white papernya sebisa mungkin. Kalau nggak ada, saya mencoba mencari white papernya. Intinya sama aja ya, intinya cari papernya dulu. Setelah itu, saya mencoba mencari masalahnya. Jadi gini, ketika saya baca itu white paper, saya tidak fokus mencari bisnis modelnya, tapi yang saya coba cari adalah ada atau tidak masalah yang mereka coba untuk pecahkan. Kalau sudah ada masalah yang coba mereka pecahkan di project itu, saya akan melihat seberapa besar masalah tersebut. Semakin besar masalah yang mereka coba pecahkan, menurut saya semakin bagus. Dan kemudian semakin besar itu tidak cukup ternyata dari pengalaman saya. Jadi saya harus mencari proyek yang mereka mencoba memecahkan masalah besar kemudian dialami oleh banyak orang. Jadi gini, kalau masalahnya besar kemudian tidak dialami banyak orang, ya siapa yang memakai proyek itu? Sesimpel itu aja maksud saya. Terus setelah saya mencoba mencari masalahnya dan melihat seberapa besar proyeknya, saya lihat updatean dari developernya. Misalnya, jadi kalau udah baca papernya, saya masuk ke Telegramnya, kemudian masuk ke Twitternya, Medium, Discord, dan lain sebagainya lah. Ini saya coba cari tahu updatean dari developernya. Sefokus apa mereka dengan isi dari white papernya. Semakin mereka fokus dengan pemecahan masalah yang mereka jabarkan di white papernya, semakin bagus. Faktanya di lapangan itu banyak banget developer yang bias, dalam artian white papernya ke kanan, tapi update-nya ke kiri. Misalnya, white papernya ngebahas tentang, contoh doang ya, kecepatan transaksi, kalau altcoin ini. Kemudian, atau dia bahas isinya itu play to earn, kemudian juga NFT, charity. Saya nggak bilang itu semua jelek, bahkan saya nggak bilang charity itu jelek. Serius, saya nggak bilang ke situ. Tapi yang saya tekankan, seberapa besar persentase mereka atau titik fokus mereka dengan proyek awal mereka dengan apa yang mereka lakukan. Semakin mereka fokus, menurut saya semakin bagus. Semakin mereka bias, semakin kurang bagus. Jadi saya tidak melihat role bisnisnya. Saya tidak melihat bagaimana segi bisnisnya proyek itu menguntungkan atau tidak. Tapi saya lihat ada nggak masalah yang dipecahkan, seberapa besar masalah itu, dan seberapa banyak orang yang memang mengalami masalah itu. Kemudian terakhirnya saya coba cek di updatean developernya, seberapa fokus mereka dengan masalah yang coba mereka pecahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat komunitasnya. Jadi gini, menurut saya kripto itu adalah proyek komunitas. Kenapa? Gini aja singkatnya. Vitalik Buterin itu sering banget bilang masalah trilema dalam cryptocurrency. Jadi trilema itu 3 ya, segitiga gitu, dimana sulit sekali mencapai 3 hal secara bersamaan. Apa 3 halnya? Yaitu kecepatan atau skalabilitas gitulah, terus juga keamanan, dan juga desentralisasi. Jadi menurut dia itu, dan menurut beberapa orang hebat lainnya sih, trilema itu sulit untuk dipecahkan. Maksudnya sulit untuk dilakukan secara bersamaan. Banyak orang mencoba memecahkan hal itu. Poinnya, saya nggak mau bahas trilemanya itu. Yang poinnya, desentralnya itu. Artinya kripto itu memang proyek desentral. Bitcoin itu dibuat
untuk menggantikan sistem yang sudah ada, sentralistik menjadi desentralisasi. Itulah proyek cryptocurrency. Jadi semakin kuat komunitasnya, seharusnya, ini bukan hal pasti, seharusnya semakin desentral kripto itu. Jadi lihat komunitasnya, seberapa kuat, seberapa banyaknya, dan seberapa mereka terdesentralnya. Itu proyek kripto itu harus desentral menurut saya. Itu poin penting banget. Kalau dia sudah sentral, ada yang mengaturnya, ada yang mengelolanya, biasanya saya kurang suka dengan proyek yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba melihat pengembangnya atau developernya. Tadi di pertama, di white paper tadi saya sudah bilang ya, saya akan mencoba mencari updatean dari developernya. Tapi itu tentang updatean, apakah sesuai dengan white papernya atau tidak, atau melenceng. Kalau sekarang saya lihat pengembangnya, beranikah dia memunculkan dirinya? Misalnya di podcast, di AMA ya, di AMA, Ask Me Anything, saya lihat berani nggak dia munculin, atau dia buat sebuah event di mana dia bener-bener nampilin muka dirinya. Kenapa? Semakin dia berani menampilkan wujud nyatanya, bener-bener nunjukin, semakin dipertaruhkan kredibilitasnya dia. Jadi itu kayak sebuah jaminan dirinya dia sendiri. Gitu aja kalau saya. Jadi semakin berani developernya bener-bener nunjukin, bener-bener stand out, dan juga tim lainnya. Jadi bukan satu orang doang. Jadi banyak yang salah paham ketika saya bilang tidak ada developernya. Sebenarnya ada, tapi saya melihatnya cuma satu orang, dan saya rasa itu kurang gitu. Kayak kalau kita lihat ya, proyek-proyek besar itu ada banyak timnya dan mereka berani menunjukkan hal itu. Kemudian saya mencoba melihat track recordnya. Saya coba lihat pekerjaan dia sebelumnya apa. Kemudian seberapa pengaruhnya dia di pekerjaan dia sebelumnya. Semakin besar dia punya track record atau semakin bagus, semakin yakin saya dengan proyeknya dia. Contoh, Polkadot, kemudian juga Cardano, dan dari OpenSea, dan beberapa hal lainnya, contoh doang ini. Mereka punya track record yang jelas dan kuat. Itu kenapa saya percaya dengan proyek-proyek itu. Kemudian yang keempat yang ingin saya coba sampaikan, yang bisa saya lakukan, saya tetap melakukan analisis teknikal sekalipun untuk long term, sekalipun saya sedang mencoba menjadi value investor. Jadi saya juga trading sih, cuman saya mencoba menggunakan technical analysis ketika otak saya jangka panjang. Tetap saya menggunakan technical analysis. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan harga entry menurut saya, dan juga harga exit. Saya punya pemikiran yang cukup lucu sebenarnya. Buat saya pribadi cukup lucu ketika Shiba Inu bulan Oktober atau November, pokoknya ketika naik itulah ya. Waktu itu kan naik ratusan persen. Nah, saya ingat banget waktu Shiba di harga 0,20 atau 0,30, saya ada di suatu grup gitu. Intinya dia share chart per 1 menit. Saya bingung gitu loh. Oke lah, nggak masalah, scalping itu nggak ada masalah. Kalau dia mau scalping silahkan, dan saya mendukung. Saya nggak pernah menjadikan sebuah cryptocurrency adalah ideologi. Betul saya megang Shiba, tapi saya nggak peduli kalau dia mau TP, mau apa, saya nggak peduli. Yang saya coba pikirkan ketika itu, bahkan jadi masalah buat saya, dia itu pengen atau berharap Shiba naik ke 140 rupiah, tapi dia menggunakan chart 1 menit. Serius, buat saya tuh aneh. Kenapa aneh? Chart 1 menit scalping juga susah bro, gitu maksud gua. Lo mau lihat apa? Pola, pattern susah, terus juga ya gimana, pergerakan kripto itu kan liar gitu. 1 menit itu naik lu udah kayak apa? Balok tiang gede lu bilang langsung ini batas 100 rupiah. Bullshit man. Gitu maksud gua. Jadi kalau misalkan lu pengen jangka yang cukup panjang, karena dari Shiba dari 0,2 ke 140 rupiah itu kan butuh market cap yang besar, butuh dana besar untuk narik, untuk ngedorong gitu maksudnya ya. Kemudian juga butuh hal-hal besar. Lu nggak bisa pakai time frame 1 menit. Lu harus cari lagi, atau paling nggak lu harus coba analisis dari time frame harian deh gitu maksud gua. Ya harian cocoknya sih ya mungkin ya, atau per jam deh, terserah. Tapi paling nggak menurut saya, kalau kita mau pegang si altcoin itu dalam jangka waktu yang cukup besar,
kita tetap masih butuh technical analysis. Jadi jangan sampai kita masuk gunakan time frame kecil, ternyata itu bukan entry yang tepat. Jadi 4 hal itu ya. Pertama white paper, kemudian lihat komodasinya, yang ketiga lihat pengembangnya, dan yang keempat, sekalipun kamu mau pegang suatu proyek dalam jangka waktu panjang 1-4 tahun, tetap belajar technical analysis. Tetap gunakan technical analysis. Kalau saya menggunakan itu, pertama bandermologi. Jadi saya menggunakan itu tapi di versi kripto. Kemudian technical analysis, fundamental, ya 3 itu aja, dan berita-berita gitu aja, news-news gitu. Tapi ya kerasanya sih lumayan gitu ya tetap. Jadi kalau misalkan saya ngeliat nih, oh ini bandar lagi akumulasi, kapan ya gue waktu yang tepat nih masuknya? Saya lihat lagi patternnya seperti apa, saya lihat lagi pergerakan harganya, kemudian juga lihat fundamentalnya, kira-kira nih kalau gue masuk untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, kira-kira valuable nggak sih, atau nggak sudah overpriced nggak gitu. Jadi paling nggak tetap butuh namanya technical analysis. Jangan mentang-mentang metodenya investor, diamond hands, kemudian hodls dan lain sebagainya, tidak mempelajari technical analysis. Kita butuh technical analysis ya, karena ini adalah trading, maksudnya perdagangan gitu. Yang membedakan hanya jangka waktunya aja, tapi at least walaupun 4 tahun dipegang, tetap kita akan menjual. Ketika kita membeli, suatu saat kita akan menjual. Banyak orang yang bilang trading itu beda sama investor. Yang beda itu cuma jangka waktunya doang. Kalau menurut saya, yang beda itu cuma itu doang. Jadi tetap butuh technical analysis untuk mempelajari apakah dia sudah overpriced atau belum, apa dia cenderung akan turun atau akan naik. Oke? Tapi yang paling penting memang white papernya deh. Cari dulu ada nggak masalah yang mereka coba pecahkan. Semakin besar masalahnya yang mereka coba pecahkan dan dialami oleh banyak orang, itu jadi indikasi pertama suatu cryptocurrency akan memiliki perkembangan yang cukup tinggi. Itu dulu untuk pembahasan bagaimana caranya riset altcoin dalam perspektif yang jangka agak panjang. Nanti kita akan coba bahas token-token yang pump and dump, bagaimana caranya. Kalau udah ada, kalau saya udah buat, mungkin akan ada di sini. Kalau belum ada, tunggu aja. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi lainnya dan juga referensi tentang kripto versi saya untuk teman-teman. Thanks for watching.